Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 19 September 2022, saya akan menganalisakan tentang SAU USD. Dan seperti yang Bapak Ibu tahu, kalau SAU USD ini seminggu kemarin itu dihajar news dari hari Selasa sampai hari Jumat tentang pelemahan dan penguatan USD serta gold. Udah pasti ngebawa pergerakan harga atau candle itu sesuai dengan news ya. Jadi kemarin 1 minggu kemarin itu teknikal hanya bisa masuk beberapa kali, sedangkan 70% itu digerakkan oleh market. Tapi news penggerak harga itu adalah yang ngebuat teknikal masuk. Jadi intinya ketika news sudah terjadi, ngebentuk pola harga, baru kita bisa masuk dengan teknikal. Hari Senin ini adalah hari di mana sesi pembukaan market dan pergerakan harga atau candlenya pun tidak terlalu fluktuatif di pagi hari di sesi Asia. So, kita langsung share screen aja. Nah, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat, di sini saya pakainya akun demo untuk SAU USD karena akun aku ada floating buy di harga 17.00, jadi kayaknya nggak elok kalau aku liatin. Kita analisain dulu untuk SAU USD hari ini. Pertama, Bapak Ibu, kita pakai teknik 3MA dan support resisten yang digambarkan oleh yang namanya garis horizontal line. Bapak Ibu boleh nandain pertama resistennya itu adalah 1680, keduanya 1659 untuk support, area support, atau di harga 1654 untuk support. Jadi supportnya 1654, resistennya 1680, resisten keduanya ada 1689, dan resisten ketiganya yang paling dekat ada 1706. Untuk supportnya, kita tandain menggunakan horizontal line. Untuk supportnya itu ada di area harga 1654, 1638, dan yang paling jauh adalah 1566. Secara tren menurut 3MA di time frame H1, SAU USD ini masih kuat dengan penurunannya. Hari Jumat penutupan market terjadi koreksi kenaikan hanya sebagai koreksian aja. Terjadi kenaikan hanya sebagai koreksiannya aja. Dan di sini koreksiannya pas di harga 1680 di mana ada area support yang menjadi resisten. Ini adalah support, yang sekarang menjadi area resisten. Ini juga resisten yang dari support menjadi resisten. Nah, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat, support resisten sebelumnya itu bisa dijadikan sebagai support become resisten atau resisten become support. Harga 1680 resisten hari sekarang ini adalah supportnya di minggu yang lalu atau bulan yang lalu. Jadi support become resisten, resisten become support. Itu bisa terjadi seperti halnya sekarang yang bisa Bapak Ibu lihat. Nah, lalu untuk SAU USD kemana analisanya? Untuk SAU USD, kalau kita lihat menggunakan time frame 4, menggunakan teknik 3MA, SAU USD ini masih kuat dengan tren penurunannya, di mana koreksi hanya mencapai 1680 di area EMA 21 dan tidak mampu membreakout EMA 21. Harga atau candle menyentuh MA8 lagi, ini adalah konfirmasi untuk melanjutkan penurunannya SAU USD tanggal 19 September 2022. So, kita open posisi sell sekarang? Tidak. Tapi kita tetap menunggu sesi London, di mana fluktuatif harga terjadi lebih signifikan. Karena sesi Asia ini masih sesi pergerakannya yang landai, masih open pembukaan market di hari libur menjelang weekday seperti itu. Nah, dari teknik 3EMA ini kita bisa lihat tren harga terbesarnya itu ditunjukkan oleh EMA 125 masih dengan penurunannya, diikuti dengan EMA 21 dan EMA 8. Dari sini kita tahu kalau ini adalah konfirmasi harga yang paling bagus untuk kita open posisi sell. Kenapa? Karena harga atau candle tidak mampu membreakout EMA 21 dan tidak mampu membreakout support resisten di harga 1680. Harga atau candle kembali retrace menuju MA8
menyentuh MA8 dan diikuti MA21. Ini adalah konfirmasi untuk SAUUSD masih kuat dengan penurunannya. Tujuan penurunan SAUUSD ini adalah support 1654. Ini di time frame 4. Nah, di time frame 4, tujuan SAUUSD ini adalah menuju ke support 1654. Ini untuk analisanya. Harga 1654 adalah menuju support lagi di 1654. Kalau 1654 ini di breakout, maka tidak ada lagi support terdekat selain 1638. Kalau 1638 di breakout kembali, maka support yang paling jauhnya itu ada di 1566 secara teknikal. Tapi Bapak Ibu harus memperhatikan sesi dari fundamentalnya, karena bisa aja dari sesi fundamentalnya itu mematahkan semua teknikal. Menurut teknikalnya itu SAUUSD masih dengan penurunan sampai 1655, 1638. Tapi tidak menutup kemungkinan ada satu news yang ngebuat SAUUSD ini berbalik arah lebih jauh dari asalnya tren turun menjadi tren naik. Dipastikan untuk sistem tradingnya Bapak Ibu lebih baik intraday 1 jam 1 jam. Jadi jangan terlalu di long term H4 baru D1. Tapi kita analisa di H4 untuk open posisi di time frame H1. Kalau untuk signalnya seperti apa? Signal dan next instruksinya itu akan Chandley berikan di sesi London. Karena di sini masih ada pergerakan-pergerakan yang tidak signifikan. Bisa aja dia dari menuju harga 1665 dia balik arah lagi untuk melanjutkan koreksi naik sampai 1689. Seperti itu. Jadi untuk sesi next-nya, instruksi selanjutnya kita kasih di sesi London. Tapi Bapak Ibu boleh jadiin pegangan support resisten yang saya udah tandai. Kalau misalnya harga SAUUSD ini nyampe ke 1689, kita tunggu yang namanya candle breakout atau retrace. Kalau misalnya harga breakout berada di atas 1689, berarti tujuan harga selanjutnya menuju resisten selanjutnya di 1706. Tapi kalau misalnya harga koreksi sampai 1689 ternyata retrace, maka kita bisa open posisi sell lagi di harga 1689 menuju 1665 support terdekatnya. So, tandain support resistennya menggunakan horizontal line, dan ingat untuk secara teknikal, kalau secara teknikal SAUUSD ini masih dengan penurunannya, masih berat dengan penurunannya, kita tidak bisa berharap ada news yang bisa membalikkan arah harga untuk naik. Jadi tetap gunakan lot yang bijak. Bapak Ibu yang punya posisi open posisi buy terlalu jauh, ikutin kalau ada signal sell-nya. Jangan di cut loss langsung, tapi di cut lot. Misal open posisi Bapak Ibu ngegantungnya 0,3 di atas. Bapak Ibu open posisi lagi, sell sesuai dengan besarnya lot buy. Ini bukan sistem hedging untuk mempertahankan margin, tapi ini sistem hedging untuk memanfaatkan momen. Jadi ketika Bapak Ibu udah dapat profit dari sell-nya, hari itu Bapak Ibu cut lot buy yang menjadi floatingannya Bapak Ibu. Jadi tidak langsung di cut loss. Ya, kita cari profit untuk nutup loss sesuai dengan cut lot. Kenapa sistemnya seperti itu? Biar kalau misalnya harga berbalik arah lagi, kita nggak gendok banget. Jadi pelan-pelan kita ngebersihin floatingannya itu dengan cara cut lot. Ikutin signal untuk profitnya. Ketika kita dapat profitnya, kita buang profit itu untuk nutupin cut lot. Jadi Bapak Ibu bisa 0,3 floatingannya Bapak Ibu close di 0,1. Bisa. Nanti terhitung misal dari 0,3 floatingnya itu $600. Ketika kita nge-cut 0,1 berarti loss-nya kita hari itu cuma $200. Misalnya seperti itu. Ya, jaga-jaga untuk Bapak Ibu. Next-nya Bapak Ibu lebih baik pakai SL dan TP aja. Untuk yang margin-nya kuat, sanggup floating nunggu 3 hari 4 hari itu nggak masalah. Tapi untuk Bapak Ibu yang marginnya kurang kuat, terus psikologinya kurang baik untuk trading, kalau kena floating lebih baik pakai SL. Karena momen trading itu banyak banget. Lebih baik kita kena SL hari ini, kita bisa cetak profit lagi di lain hari. Daripada kita nggak kena SL hari ini, floating lama, untuk open posisi di momen lagi yang baru, kita tidak punya yang namanya margin atau equity. Jadi itu yang
harus Bapak Ibu tekankan. Dan kalau untuk Bapak Ibu yang masih punya floatingan buy sell, silakan konsultasi langsung di grup, nanti saya kasih bagaimana cara keluar dari floatingan itu biar bisa manfaatin momennya lagi. Ya, kita tunggu di sesi London jam 1 nanti saya kasih kisi-kisinya kembali untuk open posisi apa dan tren harganya seperti apa. Boleh ditandain support resisten sesuai dengan chart yang ada di depan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung di chat aja. Maksudnya di pesan. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada? Ya udah. Berarti analisa selanjutnya channel kirim di grup privat Signal. Untuk Bapak Ibu semoga bermanfaat. Tetap jaga lotnya. Kita ketemu lagi nanti di sesi London dan Zoom lagi di sesi Amerika di 18.30. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan langsung dibahas di grup privat Signal. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.